Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Puspitasari dengan nomor NIM 304022001110 akan menjelaskan materi tentang hawalah dan wakalah. Pertama, kita ke definisi hawalah. Menurut bahasa, hawalah ialah al-intiqal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengalihkan. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hawalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hawalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Selanjutnya ada dasar hukum hawalah. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dasar hukum kedua dari hadis yaitu menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan hutangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan fatwa DSN, Majelis Ulama Indonesia mengatur akad hiwalah dengan mengeluarkan fatwa DSN MUI nomor 12 DSN MUI _4 2000 tentang hawalah. Fatwa DSN MUI nomor 34 DSN MUI _9 2002 tentang letter of credit atau LC impor syariah, dan fatwa DSN MUI nomor 58 DSN MUI _5 2007 tentang hiwalah bil ujrah. Rukun hawalah pertama ada orang yang berhutang atau muhil. Kedua, orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang yang disebut muhal atau muhtal. Ketiga, orang yang berhutang kepada orang yang berhutang dan wajib membayar kepada orang yang berpiutang atau muhal alaih. Selanjutnya yang keempat, hutang orang yang berhutang kepada yang berpiutang atau muhal bih. Kelima, ijab qabul. Selanjutnya ada jenis-jenis hawalah. Pertama, dilihat dari segi pemindahan haknya. Ada hawalah dain, yaitu suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau orang lain guna memindahkan hutangnya. Yang kedua ada hawalah hak, yaitu tagihan yang dimiliki seseorang guna memindahkan haknya ke pihak lain. Yang kedua dilihat dari segi ada atau tidaknya imbalan. Yang pertama ada ujrah atau hawalah tanpa upah, yaitu pengalihan utang yang tanpa diikuti dengan cara diberikan upah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 58 tahun 2007 menyebutkan bahwa hawalah dengan pengenaan upah pada pengalihan upah biasa disebut dengan hawalah mutlaqah. Misalnya pendapatan akan ditetapkan secara sah, rinci, dan sesuai akad. Yang ketiga, dilihat dari segi rukunnya. Ada hawalah mutlaqah, yaitu sebuah hutang seseorang yang dipindah tangankan kepada muhal alaih tanpa menyangkut pautkan utang muhal alaih. Yang kedua ada hawalah muqayyadah, yaitu seseorang yang mempunyai hutang kepada muhal alaih. Orang tersebut mengalihkan hutangnya dengan mengaitkan pada utang muhal alaih. Selanjutnya ada skema hawalah. Bisa dilihat di gambar di samping yang telah tertera di dalam PowerPoint. Nah, dalam gambar ini dijelaskan bagaimana skema aplikasi hawalah dalam jual beli. Berakhirnya akad hawalah. Akad hawalah bisa berakhir dengan cara atau hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum perjanjian diberlakukan secara sah atau tetap, maka salah satu pihak akan membatalkan hawalah tersebut. Untuk melunasi utangnya, pihak ketiga akan melunasi terlebih dahulu yang akan dialihkan ke pihak kedua. Yang ketiga, dalam membayar hutangnya, pihak ketiga dibebaskan oleh pihak kedua dari kewajibannya. Yang keempat, menghabiskan harta yang dimiliki pihak kedua merupakan salah satu hutang adalah akad hawalah yang dialihkan kepada pihak ketiga.
Yang kelima, jika pihak ketiga mengalami kesulitan atau kebangkrutan dalam keadaan juga pihak ketiga tidak menepati janjinya adanya akad tersebut, maka hak pihak kedua tidak bisa memenuhi akad hawalah tersebut menurut ulama Hanafi. Yang keenam, ahli waris akan menjadi hak pihak ketiga jika pihak kedua meninggal dunia, sehingga pihak ketiga akan mewarisi harta pihak kedua. Selanjutnya, ada perbedaan anjak piutang syariah dan konvensional. Nah, untuk perbedaannya sendiri bisa dilihat di PowerPoint yang sudah tertera dalam PowerPoint. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab wakalah. Yang pertama, definisi dari wakalah. Secara bahasa, al-wakalah atau al-wakilah berarti al-tahwid, yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara terminologi, dalam kitab Kifayat al-Ahyar menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Secara umum, wakalah adalah akad atau suatu transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup. Dasar hukum wakalah. Yang pertama ada Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi. Ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong-menolong. Dengan demikian, seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah. Menurut para ulama, berpendapat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang wakalah melalui fatwa nomor 10/DSN/MUI/4 tahun 2000. Selanjutnya ada rukun wakalah. Yang pertama, ada orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Terus ada perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tawkil. Selanjutnya, pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Jenis-jenis wakalah. Yang pertama ada al-wakalah al-qosoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua ada al-wakalah al-ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Yang ketiga ada al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah, adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, juallah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, juallah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Selanjutnya adalah skema wakalah. Bisa dilihat di PowerPoint, di mana ada skema aplikasi wakalah di bank. Selanjutnya, berakhirnya akad wakalah. Akad wakalah dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mewakil memecat wakil. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak, baik mewakil atau wakil. Yang ketiga, murtadnya salah satu pihak. Yang keempat, ada wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan wakil. Yang kelima, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Selanjutnya, mewakil ikut serta melakukan sesuatu yang menjadi wewenang wakil. Terakhir, berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam akad. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.